Nama saya Untung Sidauruk. Saya saat ini menjabat sebagai estate manager di Perkebunan Sungai Cantung. Saya sudah masuk tahun kedua di sini dan saat ini ditugaskan oleh manajemen untuk menghadiri acara pertemuan kita pada siang hari ini. Demikian Pak ya, security ya. Nah, ya. Jadi nama saya Untung Sidauruk Pak ya. Kalau saya sih berasal dari Sumatera Utara Pak. Cuma sudah cukup lama di Kalimantan ini sejak tahun 92, jadi cukup lama lah, mulai dari Kalimantan Barat. Baik. Tadi singgung tentang RSPO, Renewable Sustainability Palm Oil. Kami sampaikan Pak bahwa perusahaan kami ini, Sinarmas Group ini terdiri dari, untuk khususnya saya sampaikan saja di Pelumpang Hulu ini, kami ada 2 unit perkebunan Pak, yaitu Perkebunan Sungai Cantung dan Perkebunan Bukit Kapur. Ini Pak ya, ya. Dan kami sampaikan juga bahwa Perkebunan Sinarmas secara totality hampir, ini baru hampir Pak, semua itu sudah ada yang masuk sertifikasi RSPO, ada juga yang ISPO, ada juga yang ISCC. Nah, jadi rata-rata perkebunan kita sudah masuk situ. Nah, untuk perkebunan saat ini yang ada di Sungai Cantung ini masih dalam tahap proses. Karena untuk masuk ke RSPO ini tidak semudah yang kita bayangkan. Karena begitu banyak persyaratan yang sampai dengan saat ini kita mencoba memenuhinya. Tapi yang jelas sampai dengan saat ini sesuai dengan kebijakan perusahaan, semua unit-unit usaha ini sedang dipersiapkan Pak untuk RSPO. Ya, biasanya kita Pak sebelum RSPO kita masuk dulu ke ISCC, setelah itu kita masuk ke ISPO, Indonesian Sustainability Palm Oil, baru kita ke RSPO. Jadi tergantung daripada perusahaan di mana yang akan kita ikuti. Nah, untuk saat ini, karena tadi saya mengatakan bahwa saya berada di Sungai Cantung Estate, saya ingin menjelaskan kepada kita semua bahwa luasan yang saya tahu dan pahami untuk perkebunan Sungai Cantung ini Pak, kurang lebih sekitar 6.000-an hektar. 6.000-an hektar ini terdiri dari yang ada ditanam dan yang tidak ditanam dan juga beberapa lokasi bangunan. Kalau tanamannya sendiri itu kurang lebih sekitar 3.400. Selebihnya adalah gunung-gunung, bukit-bukit kapur yang memang tidak bisa kita kelola. Ini yang saat ini yang kita kelola Pak. Terus tadi ada sebuah pertanyaan mengenai keterlibatan perusahaan terhadap perkembangan masyarakat sekitar. Ya, kami sampaikan saat ini memang ada karyawan kami yang bersumber dari desa sekitar. Dan tadi perlu sampaikan juga Pak, seperti saya katakan tadi 6.000-an hektar itu tadi, yang 3.400 hektar adalah tanaman planting. Ini terdiri mulai dari desa Karangpayau, desa Sungai Kupang, desa Karangliwar, desa Batangkulur, desa Bangkalan Melayu. Itu yang ini Pak, yang saya sampaikan, yang ada, yang saat ini kebun kami yang ada di sekitar beberapa desa itu. Jadi dari 3.400 tadi Pak kurang lebih itu. Jadi desa Karangpayau, desa Sungai Kupang, desa desa Karangliwar, desa Bangkalan Melayu, dan sekira itu ya. Itu desa-desanya Pak. Nah, saya kembali lagi, memang kami mempekerjakan sebagai pemberdayaan masyarakat yang ada di sini adalah mempekerjakan masyarakat sekitar yang memenuhi kriteria untuk bisa bekerja. Di samping itu, kami juga sesuai dengan arahan daripada manajemen, kebijakan dari manajemen, ke depan kita memulai, karena ini bentuk salah satu pertanggungjawaban, karena tadi disampaikan dalam pertanggungjawaban, mengedepankan bagaimana ke depan kita mencoba bekerja sama dengan cara kemitraan. Nah, ini kita mencoba jalankan karena beberapa kemitraan yang sudah terjadi
terjadi di Perumahan Sinarmas, kita akan coba terapkan di daerah sekitar sini. Ya, kami berharap nanti ke depan ini bisa menjadi satu model bagaimana caranya kita bisa bekerja sama antara perusahaan dengan masyarakat yang ada di sekitar, dan kita mencoba memberdayakan apa yang ada di sini. Kalau di sini karena kebetulan kita adalah budidaya tanaman kelapa sawit, maka kita akan bekerja sama dalam hal yang berhubungan dengan kelapa sawit. Dan kita tidak bisa bekerja sama dalam hal yang lain yang hubungannya dengan bidang ekonomi. Kita hanya bisa bekerja sama dalam hal bidang kelapa sawit. Bagaimana caranya kita bisa mengembangkan, meningkatkan misalnya produksi masyarakat. Ini salah satu contoh, Pak. Jadi yang ke depan akan kita coba kembangkan bersama-sama. Sebenarnya mungkin kalau kita tidak salah ingat ya Pak Iman ya, kita tahun 2008 atau 2010 kita pernah melaksanakan survei. Waktu itu saya diminta oleh manajemen coba lakukan survei. Jadi waktu itu kita lakukan survei, Pak, disuruh mencari areal kurang lebih sekitar 5.000 hektar. Dari 5.000 hektar yang kita survei tahun 2010, Pak, itu ada area yang sebenarnya bisa kita tanam 2.500. Itu pun dulu kita survei mulai dari desa itu, Pak, yang sekarang pas ya, dari desa Sungai Bumpang sampai ke Seayu. Kita cari itu ada area kurang lebih sekitar 2.500 hektar, sekitar 2.500 lebih lah itu, Pak. Dan yang 2.000-an hektar itu berada di izinnya PT Palma. Nah, kan di PT Palma. Dan sekitar 600-an lah kalau nggak salah itu yang saat ini sudah dibangun oleh rekan kita PT FAS yang bekerjasama dengan Desa Karangwiwal. Selain itu, menurut kami areal yang akan kita dapatkan 1.200 sepertinya sangat sulit karena ada beberapa tempat, contoh gabungan antara areal datar sama perbukitan Bukit Kapur itu masuk ke KL, dan ada juga yang berada di sepanjang pesisir pantai itu masuk ke CA, seperti itu. Jadi memang kemungkinan kita untuk mendapatkan areal 1.000 hektar untuk kompak kan areal ini kan harus kompak, Pak, supaya mudah dikelola, supaya biayanya efisien. Itu sepertinya agak sulit. Nah, berdasarkan pertimbangan itulah sebenarnya manajemen kemarin menyampaikan kepada kami yang ada di lapangan, bagaimana mungkinkah kalau kita melakukan kerjasama dengan cara kemitraan petani swadaya. Nah, kemitraan petani swadaya itu, Pak, kita akan mulai dari, ada istilah pertama, modelnya adalah model kredit bibit, bantuan kredit bibit, Pak. Kami tidak katakan kredit bibit, tetapi bantuan kredit bibit. Kenapa disebut bantuan kredit bibit? Karena bibit yang akan kita kreditkan itu tidak berbunga. Itu hanya sebagai jalan saja supaya nanti kelompok tani atau koperasi atau semua petani swadaya ini yang bernaung di koperasi ini ada ikatan. Ikatannya ini tidak hanya setahun 2 tahun, Pak, tetapi kita akan usahakan ikatan satu siklus tanaman. Nah, jadi supaya terikat, supaya tidak ada nanti yang balelo, supaya perusahaan tidak membalelo, koperasi juga tidak membalelo. Nah, terus yang kedua, kita juga sesuai dengan arahan manajemen diajak bagaimana caranya apabila masyarakat yang sudah mempunyai kebun ini juga kita ajak bermitra. Mulai dari apa? Pendampingan bagaimana berkebun. Saya tahu dan saya percaya di antara kita semua, Pak, sudah banyak yang sangat paham tentang kebun. Tetapi kami siap untuk melakukan pendampingan. Pendampingan itu mulai dari mana, Pak? Mulai dari perawatan, mulai dari panen, sampai dengan bagaimana caranya kita mungkin saja ke depan mengadakan pupuk. Satu. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kebun itu satu hamparan bisa menghasilkan lebih banyak, buahnya bisa keluar.
Kalau di kebun kan Pak ada perawatan jalan, ada perbaikan jalan dengan menggunakan alat berat. Mungkin nanti sampai ke sana. Walaupun nanti sistemnya seperti apa, inilah yang akan kita bicarakan dalam bentuk MOU setelah kita bersepakat. Baik, kalau begitu kita misalnya akan mengadakan kerjasama kemitraan. Maka kita akan menyusun klausul-klausul dalam surat kesepakatan itu Pak. Dalam surat kesepakatan itu. Saya mengatakan ini kepada bapak-bapak sekalian karena saya percaya ini berhasil. Kenapa saya katakan berhasil? Karena ini mau ngomong Pak, terpas yang katakan lagi Pak. Saya sudah berpengalaman mengadakan kerjasama ini di Kalimantan Timur. Ada di sana. Nah, jadi saya punya keyakinan sebenarnya. Cuman saya tidak mau memperpanjang hal itu di sini karena masalah kita di sini adalah tentang hearing bagaimana tentang permohonan bapak-bapak sekalian. Jadi saya kira itu Pak. Sementara dari saya. Ini tahun tanam yang di Sungai Cantung itu paling tua adalah tahun tanam 95. Tahun 95 Pak, tahun tanamnya. Ya. Itu tahun tanam yang paling tua saat ini. Yang paling muda itu ada di daerah Desa Tarampaya, kalau nggak salah tahun tanam 2007. Itu luasnya tidak banyak, kurang lebih sekitar 65 hektar. Tapi untuk tertua tanaman kita adalah tahun tanam 95. Itu Pak. Wilayah mana itu Pak? Itu wilayah yang ada di Bangkalan Melayu sama Karangliwar. Bangkalan Melayu ada, Karangliwar ada. Dan rata-rata memang di dua desa ini Pak. Di dua desa ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rudi Renaldi. Saya bekerja di bagian BNL di lingkungan perusahaan. Mohon izin Pak Ketua menjelaskan apa yang diinformasikan oleh pihak Dinas Perkebunan. Kami bercerita sedikit Pak, ketika kita melakukan investasi di Kalimantan Selatan itu sekitar tahun 1992 itu kita ada PT Integrat Maju dan PT Skip itu di awal-awal. Jadi dari Pelumpang Hulu tengah sampai ke Pelumpang Hilir atau Selatan Bulu. Nah, dari dua perusahaan itu memang realisasi plasma itu terfokus di Pelumpang Hilir. Ini bukan karena disengaja Pak, karena di saat awal-awal 97 itu kita sudah tawarkan semua Pak. Makanya kalau kita lihat, kita ada 13 desa di Pelumpang Hilir dan Hulu. Itu tidak serta-merta berdekatan dengan kebun, dia ikut plasma. Salah satu contoh mungkin Serongga dengan Tegalrejo. Itu kebetulan dulu yang menolak. Jadi yang bersedia dulu Telaga Sari, Kupang, sampai Panci, Pantai, Pembelajanan. Nah sekitar itu Pak, ada 13 desa. Totalnya 7.100. Nah, kemudian karena dulu itu tidak ada regulasi yang menyekat-nyekat antar PT Pak. Jadi untuk mempermudah, ketika kita melakukan MOU dengan pihak KUD, maka ditunjuk PT Skip sebagai avalisnya Pak, sebagai penanggung jawab dari plasma, agar tidak tersekat-sekat seandainya satu desa atau satu kecamatan dia satu koperasi. Nah, sehingga walaupun terdiri dari beberapa kecamatan dia tetap terikat di dalam satu KUD dan avalisnya sebagai penanggung jawab PT Skip. Nah, PT Skip ini juga seperti ada yang di Sungai Kupang Pak, Cantung. Itu kalau lahannya dia lebih dekat kepada PT IGM yang di Cantung. Tapi untuk yang kebun sini kebetulan hanya Sungai Kupang yang belum ikut gitu. Sedangkan yang lainnya tidak. Dan selebihnya itu berada di Pelumpang Selatan, Hilir, dan satu dan Hulu. Nah kemudian kalau kita bicara grup, kita juga ada di Sungai Durian. Itu ada sekitar 1.000 juga Pak, kurang lebih plasmanya. Nah, itu juga sudah berjalan.
Nah sebenarnya tidak ada sebenarnya unsur kesengajaan kita bahwa kita mengelak-ngelak. Saya coba komentar dari Bapak yang tadi cerita di 2005 ya Pak, 2004 ya Pak. Sebenarnya 2005 kalau tidak salah saya ingat Pak. Memang kita melakukan inventarisasi Pak. Jadi kami sudah sampaikan dulu, ketika kita melakukan inventarisasi itu di internal kita tuh ada beberapa departemen Pak. Nah, termasuk yang berkaitan dengan masalah lahan ini dia namanya ada PNNP Pak. PNNP ini yang melakukan survei. Jadi kita hanya melakukan, tolong ini ada lahan sekitar, saya dulu 1.500 total, 1.500, silakan cek kalau akan kita tanam kelapa sawit layak atau tidak. Nah, kemudian tim turun karena didampingi juga oleh orang-orang kampung. Nah, setelah turun, rasanya memang ada terbagi dua, satu yang sekitar 500. Satunya rasanya sekitar 150 atau 200 itu. Nah, kenapa kita tidak bilang mengapa kita bilang tidak layak? Kita ini kan berbicara masalah kelayakan kita menanam sawit, Pak. Nah, saya dari pikir awam, Pak. Ketika kita menanam sawit, kita paksakan itu harus ada, tapi nanti tidak untung, toh nanti juga akan dapat pembelaan gitu. Nah, kemarin waktu studi kelayakan itu singkapan batu diistilahkannya Pak. Jadi singkapan batu itu mungkin soil tanahnya itu hanya 30 cm. Ketika dia ditanam sawit bisa saja dia tumbuh, tapi ketika dia besar maka akan tumbang. Itu yang pertama. Yang kedua, karena lokasinya ini berjauhan 500 hektar dengan kebun kita, makanya kita berharap itu satu amparan Pak. Karena ketika dia berjauhan hanya 500 hektar, tentu kita kan berhitung kos biayanya Pak. Entah itu pupuk, mobilisasi, angkut buah, pengawasnya, belum lagi kerawanan masalah pencurian. Nah itu juga salah satu pertimbangan kita. Nah kemudian kita alihkan yang ke lahan yang sekitar 150 Pak. Kalau di lahan 500 dulu itu memang dia semak dan hutan, mungkin tidak ada kepemilikan. Sedangkan yang pada 150 itu rasanya sudah ada orang per orang. Nah, yang kami tangkap waktu kita berunding dulu, katanya di area 150 ini kan kena orang tertentu Pak, sebagai pemiliknya. Di samping itu karena ada tanaman. Nah, karena ada tanaman sehingga yang dapat seakan-akan hanya orang yang ada di situ. Nah, sehingga itu akan menimbulkan apa istilahnya perpecahan. Makanya itu pun tidak direalisasikan. Nah itu kenapa kami sampaikan dulu bahwa lahan yang ditawarkan sekitar 500 itu tidak layak. Mungkin itu sedikit tambahan kami Pak Ketua, terima kasih.